Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Senang sekali bisa sharingkan hasil analisa dashboard saya. Kali ini kita akan bahas mengenai saham yang pada hari Kamis kemarin naik tertinggi. Ini adalah 13 saham pilihan yang naik tertinggi. Dari paparan ini Anda akan melihat adanya lag time bahwa aksi-aksi korporasi atau laporan keuangan itu membutuhkan waktu untuk bisa direspon menjadi sebuah kenaikan saham, dan bagaimana Anda menghitung potensi saham tersebut, karena pada akhirnya fundamental perusahaan yang sedang bertumbuh atau perusahaan yang bagus itu sahamnya akan cenderung ikut naik gitu. Walaupun pada saham-saham tertentu yang sedang mengalami restrukturisasi, justru kinerjanya biasanya cenderung jelek, tetapi sahamnya naik karena ada ekspektasi setelah restrukturisasi tersebut kinerjanya akan membaik seperti itu. Jadi ini adalah 13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi. Yang pertama ada HIT Humpus Intermoda mengalami kenaikan 24,4%, kemudian ada Bank Aladin Syariah, kemudian Citra Putra Rili, Omri, Wintermats, Gunawan Dian Jaya Steel, distributor voucher Nusantara, Indopolis Wakarsa Industri, Samudra Indonesia, Linknet, Alumindo Light Metal Industry, APLN Agung Podomoro Land, Eterindo Wiratama. Ini adalah kenaikannya pada tanggal 3 November kemarin. Dia naik 24,%, price book value-nya 3,5%. Kalau kita sarikan dari price book value-nya ini ya, price book value adalah nilai buku dibanding nilai pasarnya, kapitalisasi pasarnya dibanding nilai bukunya. Jadi semakin tinggi price book value, saham tersebut dianggap semakin mahal. Yang pertama, yang termahal itu adalah saham Clay. Kemudian Bank 9,86, HIT 3,45, Gunawan Dian Jaya Steel 2,44, Alami 2,21. Price book value di bawah 2 itu tidak bisa dianggap mahal juga ya, karena biasanya range-nya normalnya perusahaan yang sedang bertumbuh itu 2 sampai 3 itu normal, selalu di atas nilai bukunya. Kemudian saham yang termurah ada Edwa. Ini karena kita lihat ekuitasnya negatif ya, minus 175 miliar. Kemudian APLN Agung Podomoro Land 0,28, kemudian ada Omri 0,34. APLN dan Omri ini sedang hit saat ini. Kemudian ada iPol 0,36, ada Wins 0,65. Ini adalah saham-saham yang dianggap masih murah dilihat dari nilai bukunya. Jadi nilai sahamnya lebih rendah daripada nilai buku perusahaan. Kemudian kita lihat nilai pasar tertingginya setelah disadikan. Nilai pasar ini adalah nilai pasarnya. Setelah kita sorting, yang nilainya pasar tertinggi adalah Bank 19 triliun, kemudian Link 8 triliun, SMDR 8 triliun, HIT 3 triliun. Semakin tinggi nilai pasarnya, maka perusahaan tersebut semakin bagus karena semakin banyak modal pasar modal pabrik yang terlibat, sehingga sahamnya relatif lebih stabil dibanding saham yang nilainya tidak terlalu tinggi. Kemudian dari rangkuman per sektornya, basic material dari ke-13 nya ada 3 emiten, kemudian energi ada 3 emiten, properti ada 2, consumer cyclic ada 1, dan finansial ada 1. Jadi sektor finansial memang
tidak terlalu menonjol karena di tengah kenaikan suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia, bank-bank tentu akan mengalami tekanan yang cukup kuat. Kemudian leverage itu adalah ini ya, leverage total utang dibanding total asetnya. Kita lihat yang leverage-nya paling rendah adalah DIVA, utangnya hanya 11% dari total asetnya. Kemudian WIT 18,84%, OMRE 19,44%, kemudian bank ada 22,38%, dan IPOL ada 40,56%. Jadi semakin rendah leverage-nya, berarti beban bunga perusahaan itu semakin ringan dan otomatis lebih menjanjikan masa depan yang lebih bagus. Kemudian kita lihat sekarang catatan saya. Ini adalah HITS. Pada tanggal 26 Oktober laporan keuangannya keluar luar biasa bagus. Saat itu harganya di 620, tetapi walaupun hari ini dia mengalami kenaikan tertinggi, tetapi harganya masih di bawah pada tanggal 26 Agustus 2022. Harganya sekarang 540. Kemudian bank belum 1 tahun berapa 1 juta nasabah, laba bersihnya masih minus, turun lagi 141%. Tapi harga sahamnya saat ini lebih tinggi daripada 27 Oktober. Tapi perhatikan pada 5 Januari harganya masih di 2.480. Jadi walaupun naik, sebenarnya ini bukan harga yang tertingginya. Kemudian ada Clay, laporan keuangan Q2 keluar 10 Oktober, masih merugi, ekuitas turun 63%. Dan harganya saat ini 1050. Kemudian OMRE, laporan Q2 2022 keluar tanggal 28 Oktober, laba bersih naik 55%. Harga sahamnya sekarang 650, saat itu harganya 492, jadi ada kenaikan. Ini pada 19 Oktober, dari beberapa hari sebelumnya menetapkan tag isunya di harga 500. Jadi OMRE ini akan melakukan tag isu dengan harga pelaksanaannya 500. Kemudian WIN, laporan keuangan Q3-nya catatkan rugi bersih 2 juta USD. WIN ini rugi bersihnya masih cukup dalam ya, 2 juta dolar ini sekitar 20 miliar. Di harga 276, tetapi sekarang harganya 358. Tanggal 28 September berita mencatat bahwa terdapat kontrak baru 62 juta USD hingga Agustus 22. Jadi rugi 2 juta dibanding 62 juta, masih ekspektasinya naik gitu. Kemudian Gunawan Dianjaya Steel GDST, laba bersihnya melonjak menjadi 217 miliar, sebelumnya negatif minus 20 miliar. Harganya di 224, sekarang harganya 2244. Tetapi pada 3 Agustus laporan keuangan Q2 harganya masih 124, jadi kenaikannya sudah lumayan tinggi gitu. Kemudian DIVA ini laporan keuangan Q2 pada 22 Agustus harganya di 865, sekarang harganya di 1045. Kinerjanya solid, pendapatan naik ini pada Q2 ya, 31,6%. Jadi harganya masih beritanya seperti itu. Kemudian IPOL masih catatkan rugi bersih, sekarang harganya di 157, harganya 160, jadi nggak terlalu banyak walaupun menambah kapasitas pabrik senilai 87 juta, tapi harganya tidak banyak berubah. Silahkan dicek, kita nanti cek fundamentalnya. Kemudian SMDR
laporan keuangan Q3 laba bersih naik 325, harganya di 2370. 6 Januari dia harganya masih di 1045, sekarang harganya di 2470. Kemudian Link 12 Oktober 22 akuisisi XL selesai, tapi masih perlu sinergi, masih perlu penyesuaian, harganya di 2730, sekarang di 2830. Tetapi tanggal 30 Agustus harganya masih 4750. Jadi ini adalah kenaikan teknikal saja, koreksi teknikal gitu ya, tidak refrain pada kinerja perusahaan. Laba bersih turun 70%. Kemudian ada Alami meraih investasi dari Sinopec Kanada 15 juta dolar setara 22,5 melalui skema 330, sekarang 358. Laporan keuangan di Juli 2022 dia di harga 300, jadi efek dari investasi Sinopec ini cukup lumayan ya mengerek saham Alami. Kemudian APLN laba bersih melonjak dari minus 311 menjadi 2,58. Ini tidak lepas dari, ini laporan keuangan Q3 ya, 31 Oktober rilis kemarin di 154. Ini tidak lepas dari penjualan di hari sebelumnya 19 Oktober jual aset Mall Central Park Jakarta Barat yang dekat Ciputra, Mall Ciputra itu untuk lunasi utang jatuh tempo, tapi tetap ada kenaikan dari 127 ke 163. Kemudian Etwa rugi bersih membengkak 2 kali lipat, harganya 62 tapi sekarang 62. Modal Investama jadi pengendali Etwa lewat private placement. Ini terjadi karena kalau terjadi private placement seperti ini, restrukturisasi ini, memang rugi bersih ini walaupun meningkat 2 kali lipat, dia tetap naik. Kenapa? Karena emang perusahaan yang sedang restrukturisasi itu sebaiknya diabaikan saja laporan keuangannya, atau kalaupun dilihat tidak menjadi perhatian. Yang lebih dilihat adalah penambahan modal bersih dan investasi setelah private placement tersebut. Oke, sekarang balik lagi ke fundamentalnya. Kita akan lihat fundamentalnya. Jadi kita sudah lihat ekuitasnya, sekarang kita lihat tren total asetnya. Total asetnya seperti ini. Kalau kita lihat pertumbuhan total aset yang paling bagus itu ada di SMDR, kemudian ada di bank 17%, bank 12%, Diva 9%, Gunawan Jaya Steel 6%. Semakin tinggi pertumbuhan asetnya, saham tersebut mempunyai kecenderungan yang semakin bagus untuk masa depannya. Tapi tetap saja lihat tren linear return on assetnya. Return on asset paling bagusnya adalah APLN, kemudian Gunawan Jaya Steel, SMDR, HIT, Clay. Jadi betanya adalah 2,89. Beta ini adalah kemiringan ya, setiap beta ini adalah kemiringan. Kemudian Descent Q ini adalah ROA di kuartal terakhir. Ini 9,25, cukup tinggi. Kemudian 5,15. Kemudian karakteristik 30 harinya. Kita cek karakteristik 30 harinya. Nah, ini adalah tren selama sebulan terakhir. HIT ini mengalami penurunan cukup dalam, kemudian beberapa hari terakhir mengalami kenaikan. Spreadnya 35%. Beta linearnya dia masih negatif ya. Kalau dilihat dari spread trending 30 hari yang kenaikannya
kemiringannya cukup bagus adalah Clay, kemudian GDST, APLN, WINS. Kemudian kita lihat best 30 hari trading ya. Ini ada, kalau dilihat dari 400 hari kerja, yang paling bagus adalah SMDR, betanya 96, kemudian E2, HITS, GTST, WIN. Tetapi dilihat dari persentase kenaikannya, yang paling tinggi itu E2 ya 303%, SMDR 286%, WIN itu 171%. Demikian pemaparan ini. Saya berharap ini bisa memberi preview Anda bahwa saham-saham ini mungkin hari ini pasti saham ini tidak semuanya akan terus naik gitu ya. Sesuai dengan psikologis pasar bahwa saham yang naik orang-orang cenderung profit taking, akhirnya terkoreksi lagi. Tapi saham-saham yang memiliki fundamental bagus, memiliki prospek bagus, mempunyai corporate action bagus, itu biasanya akan cenderung naik, walaupun beberapa saat turun dia akan cenderung naik lagi, lebih tinggi dari penurunannya. Demikian pemaparan ini, semoga mencerahkan Anda. Thank you, see you next time.